Masa depan masih suci. Halo sahabat pemasyarakatan, kembali lagi di Cerpen, cerita penjara. Di sini kami akan menceritakan berbagai kisah dari pemasyarakatan. Cerpen kali ini karya Muhammad Insan Ramadan yang berjudul Masa Depan Masih Suci. Cerpen ini merupakan peserta lomba cerpen kategori umum Piala Menteri Hukum dan HAM tahun 2020. Masa lalu yang sudah kita lewati bolehlah buruk, tetapi masa depan masih suci. Kata-kata itulah yang menyadarkan Andre, seorang narapidana yang mendekam di balik jeruji besi. Titik balik kehidupan Andre dimulai ketika ia menerima tawaran dari orang yang tidak terlalu dikenalnya. Sebut saja Acong, untuk mengantar barang ke seseorang dengan imbalan sejumlah uang yang ternyata adalah narkoba. Hidup di dalam penjara membuat Andre merasa kemerdekaannya telah direnggut darinya. Penasaran dengan kisah lengkapnya? Mari kita saksikan bersama. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow semua akun media sosial Jenpas agar tidak ketinggalan berita terbaru dari pemasyarakatan. Masa depan masih suci. Karya Muhammad Insan Ramadan. Diam, jangan bergerak. Tundukkan kepalamu. Bu apa itu? Tangkap satu lagi, jangan lepas. Suara itu terdengar saut menyaut sangat keras di telingaku. Tubuhku terjatuh ke jalan aspal yang panas. Kedua tanganku terikat kencang di belakang punggung. Kurasakan ada seseorang yang menimpa tubuhku agar aku tidak bergerak. Mataku tidak sepenuhnya terbuka, melihat dengan samar kawanku yang berlari dikejar beberapa orang. Sekitar akhir Juli, 1 minggu sebelum peristiwa tersebut, aku bertemu dengan seseorang yang tak ku kenal sebelumnya. Ia dipanggil Acong. Awal perkenalanku dengan Acong bermula ketika temanku Rio, sahabat dekatku, mengajak nongkrong di salah satu warung kopi di pinggiran kota Surabaya. Memang sih, nongkrong sudah menjadi kebiasaan bagiku. Rasanya tidak lengkap jika tidak setiap malam tidak kulalui dengan nongkrong. Tetapi entah mengapa malam itu seakan menjadi titik balik kehidupanku. Oh ya, sebelumnya kenalkan namaku Andre, seorang remaja biasa yang terlahir dan hidup di kota pahlawan. Aku terlahir di keluarga yang mungkin sebagian orang tidak mau terlahir di keluarga sepertiku. Orang tua yang serba kekurangan, orang tua yang keras, dan juga jarang memberi uang jajan. Kehidupan keluarga yang buruk, itulah yang membuatku enggan berada di rumah. Selain pergi ke sekolah setiap hari, hidupku hanya main. Itu pun tak jarang aku bolos sekolah. Kalau tidak nongkrong ya berkeliaran di jalanan. Kembali ke waktu ketika aku berkenalan dengan orang yang bernama Acong. Entah dari mana awalnya, tiba-tiba Acong menawari kami pekerjaan. Katanya sih sebagai pengantar barang, dan sekali mengantar bayarannya Rp150.000. Cukup banyak bagi saya yang jarang memegang uang sebesar itu. Apalagi pada masa pandemi seperti ini. Bapak yang biasanya memberikan uang jajan sekarang sudah tidak lagi akibat kena PHK dari tempat kerjanya. Sehingga tanpa pikir panjang, aku pun menyanggupi pekerjaan yang ditawarkan oleh Acong. Aku diberitahu jika 1 minggu lagi sudah bisa mulai bekerja. Hari yang ditentukan pun tiba. Ketika itu awal Agustus. Rio menjemputku dengan menggunakan sepeda motornya menuju ke lokasi yang Acong suruh. Sesampai di lokasi, kami diberikan suatu bingkisan cukup besar dan dibungkus kresek hitam. Ketika aku bertanya apa isinya, Acong hanya menjawab bahwa itu jamu herbal. Kami hanya diberitahu bahwa nanti barang tersebut harus diantarkan ke orang yang bernama Hari, yang katanya tinggi, kurus, rambutnya agak panjang, di lokasi yang sudah ditentukan. Setelah diberi ongkos kirim, aku dan Rio pun berangkat menuju ke tempat orang bernama Hari.
Sepanjang perjalanan kami tertawa karena mendapatkan uang 150.000. Rencananya akan kami belikan nasi padang yang sudah kami idam-idamkan. Waktu itu terik matahari sangat menyengat, sampai terasa panas sekali di punggung. Tidak biasanya panas sampai seperti ini. Tapi tak apalah, yang penting setelah ini bisa makan nasi padang sepuasnya, gumamku dalam hati. Setengah jam berlalu. Sekitar pukul 1 siang, kami tiba di lokasi yang sudah ditentukan. Aku dan Rio menoleh ke kanan dan ke kiri untuk mencari hari yang dimaksud. Tapi mengapa orang yang kami cari tersebut tidak ada? Lantas, aku pun menyuruh Rio untuk menghubungi Acong melalui telepon genggam miliknya. Anehnya, nomor berkali-kali dihubungi tidak aktif. Dengan kebingungan kami, harus diantarkan kemana barang ini? Tiba-tiba terjadilah peristiwa tersebut. Aku yang tersungkur di jalan aspal yang panas, melihat Rio dikejar oleh beberapa orang. Aku tidak seberapa ingat bagaimana kejadiannya. Semua terjadi begitu cepat. Ketika aku ingat, aku sudah berada dalam sel tahanan di salah satu kantor polisi yang ada di kotaku. Lalu aku melihat ibu dan ayahku datang menghampiriku. Mereka berdua sangat marah, terutama ibuku. Ia menamparku dan berkata, "Mengapa aku bisa seperti ini?" Aku pun menjawab tidak tahu. Aku hanya disuruh mengantar barang saja dengan imbalan uang. Jawabku kepada ibu. Ternyata barang tersebut adalah narkoba, dan Acong adalah salah satu pengedar yang sudah diincar polisi. Tak henti, ibuku terus memarahiku, mengungkit-ungkit semua kesalahan yang pernah aku lakukan. Mulai dari tidak pernah belajar, bolos sekolah, jarang pulang ke rumah, semua satu persatu kembali dibahas. Sampai akhirnya emosiku pun meluap. Aku balik marah dan mengatakan, "Jika saja ibu lebih perhatian padaku, tidak adik terus yang diurus, mungkin aku tidak begini, Bu." Bentakanku membuat ibuku menangis. Dalam hatiku mengatakan, itu memang salah ibu, hingga aku menjadi seperti ini. Hingga akhirnya putusan pun telah dibuat. Aku akhirnya harus menerima hukuman sekitar 2 tahun dan ditempatkan di lapas besar di daerah kota Surabaya. Sedangkan Rio bisa bebas karena adanya uang jaminan yang dibayarkan oleh orang tuanya yang memang cukup berada. Melihat itu, aku pun marah dengan kehidupanku. Aku marah karena Tuhan seperti tidak adil terhadapku. Di saat teman-teman yang lain bisa hidup enak, hidupku justru selalu kekurangan. Tidak ada hal baik yang hadir dalam hidupku. 1 minggu pertama dalam penjara sangat membuatku tidak nyaman. Sambil duduk di paving teras halaman lapas, terbesit dalam pikiranku hal yang bermacam-macam. Mulai bagaimana aku melanjutkan hidupku kelak, bagaimana tanggapan teman-temanku ketika aku keluar penjara nanti. Semua bercampur aduk menjadi satu dalam pikiranku, sampai aku dikagetkan dengan jatuhnya tiang bendera yang sedang diturunkan oleh sesama penghuni lapas tempatku berada. Aku tak sadar bahwa hari ini adalah hari kemerdekaan negara kita, Indonesia. Terlihat pernak-pernik 17-an sudah mulai banyak terpasang di sudut-sudut lapas. Aku tertawa sedih melihat orang-orang sibuk bersemangat memasang bendera merah putih. Dalam hatiku berkata, apanya yang hari kemerdekaan? Aku sini saja tidak bisa bebas. Apa ini dinamakan merdeka? Aku pun kembali merasa pasrah melihat buruknya hidupku. Sampai ada seorang bapak-bapak parubaya menghampiri dan menyapaku. Ternyata ia sudah sekitar 9 tahun di penjara.
Dalam pikiranku, bapak ini habis berbuat apa sampai selama itu di penjara? Jangan-jangan kasus pembunuhan. Selagi aku sibuk dengan pikiranku yang tidak jelas, bapak itu bercerita jika ia juga pernah merasakan apa yang aku rasakan pertama kali ketika di penjara, hingga ia bisa menerima keadaannya seperti sekarang ini. Ada satu perkataan yang membuatku tersadar atas apa yang sudah aku lakukan selama ini. Ia berkata, masa lalu yang sudah kita lewati bolehlah buruk, tetapi masa depan masih suci. Karena itu Tuhan memberi kesempatan manusia untuk memperbaiki diri. Jangan sampai masa depan yang suci kembali dikotori seperti masa lalu yang sudah kita lewati. Mendengar perkataan bapak tersebut membuat hati nuraniku tergerak. Dalam lubuk hatiku, aku berkata bahwa aku masih punya banyak kesempatan. Aku masih muda, umurku masih panjang, perjuanganku masih baru saja akan dimulai. Aku masih punya masa depan suci yang bisa aku isi dengan hal-hal yang baik. Masa laluku yang buruk, biarlah itu menjadi pelajaran bagiku agar tidak terjerembab ke jurang yang sama. Aku tak tahu bagaimana masa depanku kelak. Tetapi satu hal yang pasti, aku akan tetap melangkah. Jalanku sekarang adalah mengisi masa depan suciku dengan hal yang baik. Dimulai dari langkahku dari dalam lapas ini. Aku pun bangkit dari dudukku, bangkit dari keterpurukanku, berjalan, melangkah, mengambil pusaka merah putih, dan aku kibarkan di tiang tertinggi Indonesia. Tuhan selalu memberi kesempatan manusia untuk memperbaiki diri. Masa depan seseorang tidak ada yang tahu. Masa lalu yang buruk, jadikanlah sebagai pelajaran agar tidak kembali jatuh di lubang yang sama. Masa depan yang cerah selalu menanti sahabat pemasyarakatan yang tidak henti bangkit dan berjuang. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di episode cerpen berikutnya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Pemasyarakatan pasti